Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita tentang misteri yang akan terungkap, akan jadi rahasia hidup kamu. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediktif, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampul kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Queen of Cup. Nah, jadi aku melihat pada energi yang kamu miliki saat ini, itu seperti ada sebuah hal yang mengejutkan. Kenapa? Ya bisa saja beberapa hari belakangan ini kamu seperti sering diisyaratkan, mungkin dari intuisi kamu, mungkin kamu juga bermimpi bahwasanya kamu mungkin berada di dalam suatu tempat, atau kamu mimpi sesuatu yang membuat kamu kepikiran banget gitu loh. Baik itu akan memberitahu tentang sebuah cinta, atau mungkin dalam pekerjaannya kamu. Nah, jadi ini adalah sebuah kunci atau solusi yang akan kamu miliki terhadap masalah-masalah yang kamu miliki saat ini. Bisa jadi beberapa dari kamu memiliki masalah dengan sebuah cinta, atau dengan orang yang kamu cintai, atau dengan orang yang benar-benar kamu sayang. Entah itu dia pasangan kamu, entah itu dia TTM-an kamu, entah itu dia pacar kamu, kekasih kamu gitu ya. Lalu ya mungkin kamu berkonflik, atau saat ini kamu dengan dia itu mungkin lagi berjauhan. Namun kamu sering kebawa mimpi, kamu sering merasakan intuisi kamu bahwasanya dia mungkin berada dalam keadaan tidak baik, atau ada sebuah chemistry yang selalu membuat kamu merasa kepikiran tentang dia. Ya mungkin ternyata itu adalah sebuah pertanda bahwasanya seseorang yang kamu cintai itu merindukan kamu. Di sini ada kartu The Moon. Ya. Seseorang yang ngerasa tidak mampu untuk memiliki kamu, yang ternyata bisa. Jadi ada juga di mana kamu itu berpikir, aku menyukai seseorang, tapi kayaknya gak mungkin. Dia sudah punya yang lain, atau dia itu seseorang yang mungkin berbeda dengan aku. Mungkin dia orang yang hebat, aku orang yang biasa aja, atau dia orang yang kaya, aku orang yang biasa aja. Tapi ternyata ada sebuah misteri yang membuat kamu ngerasa yakin, karena di setiap malam dalam tidur kamu seolah-olah selalu membayangkan dia. Bahkan dia selalu hadir dalam mimpi kamu. Dan hebatnya, hati kamu itu kayak cenderung untuk mengarah ke dia. Bahkan kamu mencoba untuk mengabaikan rasa itu. Ya, bisa jadi ternyata ini adalah sebuah chemistry yang kamu dengan dia miliki. Dan ini juga sebuah misteri juga sih buat kamu. Yang tadinya kamu ngerasa gak yakin, yang tadinya kamu juga berpikir, bertanya-tanya, ini kenapa sih kok ada dia di pikiran aku, kok ada dia di mimpi aku? Atau jangan-jangan ya kamu yang tidak punya rasa apa-apa, muncul seketika, ternyata energinya itu ketarik dari dia. Ya, begitu. Jadi aku ngerasa di sini beberapa dari kamu mungkin akan menyadari
ada seseorang yang mulai memperhatikan kamu, ada seseorang yang mungkin mulai menyukai kamu, atau jika di sini kamu dengan dia sudah punya hubungan, ternyata dia masih sangat menginginkan kamu, dia masih sangat ingin menjadi milik kamu, intinya dia masih ingin memberikan kesempatan atau meminta kesempatan kepada kamu, ya. Atau dia memang sudah menyesal dengan kesalahan dia selama ini. Oke. Nah, di sini jelas sekali ada Six of Wands. Seseorang ini kayak pengen kembali. Ini mungkin ada energi reconciliation, ya, rekonsiliasi. Jadi seseorang yang sudah kamu lupakan, seseorang yang kamu anggap sudah hilang dari hidup kamu, ya, tiba-tiba muncul lagi. Bisa jadi ini adalah suatu pertanda dia akan menjadi jodoh kamu. Selama dia tidak bersama dengan kamu, banyak proses-proses yang sudah dia lewati. Perjalanan hidup yang mungkin menyedihkan, perjalanan hidup yang mungkin menyakitkan bagi dia. Dia juga pernah kehilangan, dia pernah disakiti bahkan, ya, atau sebuah karma yang saat itu dia lagi jalani. Karma sudah menyakiti kamu, dan kamu ngerasakan bahwasanya ada rasa hati yang tidak tenang. Kenapa ya? Aku juga mikir gitu loh. Kamu juga mikir, kenapa hati aku gak tenang? Kenapa hati aku cenderung memikirkan dia? Ternyata ada keadaan dia yang begitu tidak baik-baik saja. Mungkinkah dia butuh kata maaf dari kamu? Dia butuh pencerahan juga gitu loh. Atau dia itu kayak butuh kamu untuk mensupport dia. Ya, ini akan kamu rasakan. Jadi jika kamu merasakan sesuatu hal yang aneh mungkin, setiap hari kamu juga berpikir tentang dia, bahkan ya kamu pernah berjanji di dalam hati kamu bahwasanya dulu mungkin atau kapan, bahkan tanpa kamu sadari, kamu pernah berjanji dalam diri kamu bahwasanya ya aku akan bahagia bersama dia. Tapi mungkin waktu berkata lain, kamu dengan dia mungkin sempat terpisah, namun dengan janji kamu tadi, akhirnya kamu akan kembali bersama. Inilah ada keinginan dia untuk kembali, bahkan ini dia berharap kita akan lebih bahagia lagi dari dulu gitu loh, ya. Nah, di sini aku juga melihat ada Temperance. Beberapa dari kamu, ya, pernah ngerasa hati kamu itu kayak sulit untuk merasakan kebahagiaan. Ada ketidaktenangan dalam diri kamu. Kenapa? Banyak peristiwa-peristiwa, permasalahan yang sudah kamu alami. Ya, mungkinkah ini di masa lalu? Dan kamu beranggapan, sampai detik ini pun kamu masih berpikir, apakah aku bisa bahagia? Apakah aku ini bisa berubah? Dan ini mungkin tentang perubahan yang kamu inginkan, di mana kamu ngerasa tidak mampu, di mana kamu merasa pesimis di sini. Namun, ya, ini mungkin menjadi misteri bagi kamu. Kamu tiba-tiba ngerasakan ada sebuah kekuatan atau sebuah pemikiran yang membuat kamu akhirnya memiliki ide-ide cemerlang, membuat kamu ingin menuangkan ide itu, bahkan kekuatan kamu itu untuk yakin itu akan bisa membuat kamu sukses gitu loh. Nah, dan pada akhirnya apa? Karena keinginan kamu, karena kekuatan kamu, karena gairahnya kamu mulai mendapatkan keseimbangan, mendapatkan kestabilan dalam hidup kamu. Perlahan-lahan kehidupan kamu mulai berubah. Dan itu semua karena apa? Ya, ada misteri yang memang kamu alami di sini tentang penderitaan yang kamu alami. Di saat itu kamu mungkin sudah mengikhlaskan. Di saat itu kamu mungkin sudah berserah kepada Tuhan, sudah surrender. Sehingga akhirnya pekerjaan kamu yang tidak selesai, Tuhan yang menyelesaikannya. Dengan cara apa? Mungkin mengirimkan kepada kamu orang-orang yang bisa membantu kamu. Ya, mungkin dalam mencapai keseimbangan. Apakah ada rezeki-rezeki yang tidak terduga yang kamu dapatkan, atau kamu mendapatkan apresiasi yang tanpa kamu sadar itu tiba-tiba aja ya datang kepada kamu. Oke? Nah, apalagi di sini yang terbaca ada Four of Pentacles. Aku ngelihat beberapa dari kamu ya pernah mengalami ya suatu hal yang mungkin membuat kamu ingin menyerah. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu akhirnya mencoba untuk berserah, dan kamu merasa hidup kamu itu kayak udah berakhir sampai di sini. Namun ya
Di sini aku ngelihat dengan ikhlasnya kamu, dan ini juga bisa jadi karena kebaikan-kebaikan kamu yang pernah kamu lakukan di masa lalu, itu akan berefek ke masa depan kamu saat ini. Kamu akan mendapatkan keadilan. Ya. Ada Nine of Cups. Salah satunya adalah kepercayaan diri kamu yang mulai tumbuh. Keinginan kamu yang begitu kuat. Sehingga akhirnya bisa mewujudkan semua harapan, impian, ya, yang tadinya kamu merasa pesimis. Tiba-tiba aja intuisi kamu mulai tajam. Firasat kamu mulai menuntun kamu di sini. Jadi di saat kamu benar-benar sudah mengikhlaskan semuanya, menerima semua kenyataan yang ada dengan lapang dada, dan bahkan kamu selalu berdoa di sini, apalagi kamu sudah meningkatkan ya keyakinan kamu kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kamu. Ternyata semua itu bisa kamu dapatkan. Oke? Nah, kita akan coba lihat di sini apa yang terbaca dari kartu orakel ini. Oke, fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang terbaca? Ya, terkadang di saat kita memiliki mimpi, itu kita tidak bisa mengabaikannya. Bisa jadi mimpi itu adalah sebuah pertanda atau firasat bagi kita, yang mungkin akan menjadi misteri juga bagi kita jika kita tidak mendalaminya, gitu ya. Ada connect with music ya. Nah, aku melihat beberapa dari kamu mungkin terkadang berpikir, kenapa sih ya hari-hari aku saat ini itu begitu suka dengerin musik. Nah, ini juga satu pertanda ya. Bisa jadi itu menunjukkan kebahagiaan yang kamu miliki saat ini. Itu pertanda akan ada kebaikan-kebaikan yang mulai kamu dapatkan saat ini, begitu ya. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi pada kita, yang kita lihat, yang kita dengar, itu semuanya menyimpan sebuah misteri buat kita. Ada sebuah pertanda lah yang mungkin akan bisa kita ketahui jika kita benar-benar memiliki intuisi yang tajam. Ya, the miracle of nature. Nah, aku melihat di sini beberapa dari kamu akan ngerasa sangat kaget dan merasa kayak bersyukur sekali. Ternyata alam selalu membuat atau membawa keajaiban buat aku. Ya, terkadang tanda-tanda yang alam berikan kepada kamu itu juga menuntun kamu kepada suatu hal yang mungkin bisa merubah kehidupan kamu. Jadi terkadang kita juga tidak bisa ya mengabaikan tanda-tanda yang mungkin kita lihat, karena itu juga sebuah misteri yang bisa jadi akan terungkap oleh kita nantinya. Ya, you are protected. Ya, aku melihat beberapa dari kamu selalu mencoba untuk melindungi diri kamu dari hal apapun, dan kamu sendiri bisa melindungi ya diri kamu, karena kamu punya kekuatan itu. Kamu punya kelebihan di sini yang pada awalnya kamu tidak menyadari, ya. Namun pada akhirnya kamu merasakan bahwasanya diri kamu itu kayak benar-benar memiliki suatu kekuatan yang cukup luar biasa, ya. Nah, ini ada synchronicity. Aku melihat beberapa dari kamu akhirnya punya keyakinan. Thank you, angel. I trust your well time guidance and sign. Terima kasih Tuhanku atau malaikatku. Aku yakin ya kamu akan memberikan waktu atau jalan yang baik buat aku dan akan menunjukkan tanda-tanda itu kepada aku. Nah, di sini kamu akan merasa sangat bersyukur dengan tanda-tanda yang kamu miliki. Mungkin kamu melihat nih seseorang yang ternyata ya sangat baik sekali kepada kamu, gitu loh. Ternyata dia adalah orang yang mungkin akan membantu kamu keluar dari keterpurukan, membantu kamu keluar dari keterjebakan, begitu. Nah, aku juga melihat di sini perasaan kamu itu akan benar-benar membuat kamu tersupport, gitu loh. Ya, kamu sendiri ya bisa mensupport diri kamu. Kamu memiliki sebuah keinginan yang cukup kuat di sini untuk bisa merubah keadaan kamu. Ya, move your body, dan kamu selalu untuk memotivasi diri kamu sendiri untuk bisa bangkit. Terkadang kamu juga mengatakan, ayo kamu bisa, ayo kamu hebat, ya. Jadi dengan begitu akhirnya kamu memotivasi diri kamu, dan akhirnya apapun yang kamu harapkan, impikan, itu bisa terwujudkan di sini, ya. Kita perlu ya untuk memanifestkan apa yang kita inginkan.
Karena itu juga salah satu cara kita untuk bisa mewujudkan semua impian kita. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu, ataupun sebagai motivasi untuk jauh lebih baik ke depannya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.